Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, salam sehat, salam semangat. Jumpa lagi dengan Ibu dalam materi pembelajaran Bahasa Indonesia untuk siswa kelas 8 semester 1 dengan tema teks, iklan, slogan, dan poster. Nah, anak-anak sekalian, tentunya kalian sering mendengar tentang iklan, slogan, dan poster, baik yang melalui media massa maupun media elektronik. Nah, anak-anak, untuk lebih memahami tentang teks iklan, slogan, dan poster, mari simak video berikut ini. Pada materi teks iklan, slogan, dan poster ini, kita akan mempelajari tentang apa yang disebut dengan teks iklan, slogan, dan poster itu sendiri. Kemudian bagaimana kita bisa menyimpulkan isi dari teks iklan, slogan, dan poster itu. Bagaimana kita dapat menelaah teks tersebut baik menelaah pola penyajian maupun kebahasaan yang terdapat di dalam teks iklan, slogan, dan poster. Dan terakhir kita dapat menyajikan teks iklan, slogan, atau poster tersebut baik secara lisan maupun secara tulisan. Dalam kurikulum 2013, kompetensi dasar tentang teks iklan, slogan, dan poster adalah kompetensi pada 3.3 tentang mengidentifikasi informasi teks iklan, slogan, atau poster. 4.3 menyimpulkan isi iklan, slogan, atau poster. 3.4 menelaah pola penyajian dan kebahasaan teks iklan, slogan, atau poster, dan 4.4 menyajikan gagasan, pesan, atau ajakan dalam bentuk iklan, slogan, atau poster. Jadi ada 4 kompetensi dasar. Nah, untuk bagian yang pertama ini kita akan membahas tentang KD 3.3 dan 4.3. Pada KD 3.3 mengidentifikasi informasi teks iklan, slogan, atau poster. Indikator pencapaian kompetensinya adalah terkait tentang pengertian dari teks iklan, slogan, atau poster, unsur-unsur yang terdapat di dalam teks iklan, slogan, dan poster, kemudian bagaimana kita bisa mendata informasi isi atau unsur yang terdapat dalam teks iklan, slogan, atau poster itu sendiri. Pada KD 4.3-nya, kita dapat menyimpulkan isi iklan, slogan, atau poster itu sendiri. Kita dapat menceritakan kembali, kemudian mendiskusikan isi dari teks tersebut, lalu mempresentasikannya. Nah, untuk itu anak-anak, sekarang kita pelajari dulu tentang pengertian dari teks iklan, slogan, dan poster. Teks iklan adalah bentuk komunikasi yang digunakan untuk menyampaikan informasi secara menarik. Nah, iklan adalah sebuah pesan yang menawarkan suatu produk untuk masyarakat melalui suatu media. Ini iklan. Iklan itu berbeda dengan pengumuman. Kalau iklan diarahkan untuk mengajak orang untuk membeli produknya. Jadi iklan ini komunikasinya digunakan untuk menyampaikan informasi secara menarik dan mengajak orang lain untuk tertarik atau membeli produk yang ditawarkan tersebut. Itu iklan. Sedangkan slogan adalah kalimat pendek yang dipakai sebagai dasar dari suatu tuntunan atau pegangan hidup. Slogan juga sering disebut dengan moto atau semboyan. Jadi di dalam slogan ini lebih mengutamakan tentang kepadatan makna atau kehematan kata-kata. Selanjutnya poster. Poster itu adalah plakat atau kata-kata bergambar
yang dipajang di tempat umum. Poster ini tidak jauh berbeda dengan iklan, namun postur itu lebih tertuju pemasangannya di ruang-ruang terbuka. Itu tentang pengertian iklan atau slogan dan poster. Nah, untuk lebih jelasnya, perhatikan tabel berikut. Di sini tentang perbedaan slogan, iklan, dan poster. Jadi slogan itu isinya tentang motivasi atau semangat. Kemudian memiliki pesan motivasi yang unik. Teks slogan biasanya berisi kalimat pendek. Nah, misalnya belajar, pangkal, pandai. Nah, seperti itu slogan. Itu jadi berisi motivasi atau semangat. Rajin-rajinlah belajar supaya menjadi anak pintar. Iklan. Sedangkan iklan ini berisi informasi penawaran barang dan jasa. Ya, berisi tentang penawaran barang dan jasa. Penawarannya bisa bersifat imbauan, bisa juga berbentuk pelayanan masyarakat. Ini iklan. Jadi penawaran barang dan jasa. Informasi tentang penawaran barang dan jasa. Sedangkan poster itu biasanya hanya berbentuk pengumuman ya atau berbentuk plakat besar tentang barang dan atau jasa tadi, tapi dia hanya berbentuk gambar. Itu kalau poster. Jadi intinya di dalam slogan itu dia berisi kata-kata ya, kalimat pendek, sedangkan iklan itu luas ya, kata-kata, gambar ya, dan sebagainya yang bersifat penawaran barang dan jasa. Sedangkan di dalam poster ini itu hanya menggunakan media gambar. Tuh ya. Nah, untuk lebih jelasnya bisa dibedakan di sini ya. Jadi dalam iklan itu ada gambar, kata-kata, gerak, dan suara. Itu di dalam iklan. Gambarnya ada, kata-kata ada, gerak ada, suara ada, itu di iklan. Sedangkan slogan itu hanya kata-kata dan suara. Jadi kalau diucapkan berbentuk suara, kalau dituliskan berbentuk kata. Poster itu hanya terdiri gambar dan kata-kata. Jadi kalau poster itu hanya terdiri dari gambar dan kata-kata. Ini tabel yang lebih memudahkan supaya kalian bisa membedakan tentang iklan, slogan, dan poster. Perhatikan di sini. Jadi di iklan tuh ada gambar, kata-kata, gerak, dan suara. Slogan hanya kata-kata dan suara, sedangkan poster itu gambar dan kata-kata. Nah, anak-anak sekalian, jika kalian tadi sudah memahami tentang perbedaannya, perhatikan contohnya sebagai berikut. Ini contoh. Ini kalau iklan, dia bersifat penawaran berupa barang dan jasa ya iklan. Ini bisa berbentuk gambar, suara, kata-kata ya. Sifatnya menawarkan suatu produk supaya orang tuh tertarik untuk membeli apa yang ditawarkan. Sedangkan slogan ini hanya berisi kata-kata. Jadi sifatnya seperti semboyan atau moto ya, semangat motivasi. Contoh buku adalah Jendela Dunia. Sehat itu mahal, tapi sakit jauh lebih mahal. Nah ini contoh dari slogan. Sedangkan poster itu gambar-gambar yang berisi plakat biasanya dipajangnya di tempat-tempat yang terbuka. Contohnya seperti ini. Kami datang untuk belajar, kami pulang membawa ilmu. Ini adalah contoh dari poster. Itu sekilas mengenai poster. Nah, untuk selanjutnya pada KD 3.4 itu indikator pencapaian kompetensinya adalah tentang unsur-unsur iklan, slogan, poster tadi, bagaimana kita menyusun iklan, slogan, poster, lalu kita dapat mendiskusikan ciri-ciri dan menganalisa langkah-langkah penulisan iklan, slogan, dan poster. Sedangkan pada indikator pencapaian kompetensi KD 4.4 menyajikan gagasan pesan ajakan dalam bentuk iklan, slogan, atau poster tadi, kita
akan dapat merumuskan tentang konteks dari iklan, slogan, atau poster tadi sesuai dengan keperluan untuk penulisannya. Kemudian kita dapat menuliskan teks iklan, slogan, atau poster tadi serta mempresentasikannya. Ini yang akan kita pelajari selanjutnya. Jadi di dalam teks iklan ya, pola penyajiannya itu terbagi ke dalam 3 jenis. Ada yang disebut dengan jenis-jenis iklan berdasarkan pola penyajian ya. Iklan pemberitahuan isinya tentang informasi, pemberian tentang informasi kepada masyarakat. Iklan layanan masyarakat tentang penjelasan sesuatu hal kepada masyarakat. Iklan penawaran berisi tentang penawaran produk atau jasa. Jadi keterkaitan sama produk atau jasa itu disebut dengan iklan penawaran, sedangkan layanan masyarakat itu tentang menjelaskan hal-hal tertentu yang berkaitan pengetahuan umum kepada masyarakat. Sedangkan iklan pemberitahuan hanya memberikan informasi atau kepentingan lain kepada masyarakat. Itu iklan pemberitahuan. Nah, kemudian kaidah kebahasaan yang terdapat di dalam teks iklan itu ya, itu banyak menggunakan kata-kata atau kalimat persuasif, bersifat imperatif ya, bersifat imperatif. Kemudian sederhana, mudah diingat, tidak berbelit-belit, berkesan positif dan ringkas. Ini kaidah kebahasaan yang terdapat di dalam teks iklan. Sekarang jenis dan fungsi teks iklan ya, ini jenisnya ya. Kalau dilihat dari jenisnya, ada yang disebut dengan iklan penjualan, iklan produk, iklan pendidikan, iklan layanan masyarakat ya. Sama dengan yang tadi ya, anak-anak. Kemudian fungsi dari teks iklan tadi adalah ya untuk menyampaikan info produk baru ya terkait ciri-ciri dan lain-lainnya. Jadi informasi sebagai sarana informasi, sebagai persuasif mengarahkan konsumen atau orang lain untuk membeli atau tertarik dengan produk tersebut, baik berupa layanan barang dan jasa. Sebagai pengingat ya, pengingat konsumen tentang produk tertentu agar selalu menggunakan produk tersebut ya, sebagai reminder. Jadi fungsi iklan itu sebagai sumber informasi, kemudian untuk mengajak orang supaya tertarik, dan sebagai pengingat konsumen supaya tidak melupakan produk tersebut. Ini fungsi teks iklan secara garis besar. Kemudian untuk menulis teks iklan, slogan, atau poster ya, itu hal-hal yang penting yang harus dipahami. Langkah-langkah yang harus ditempuh agar iklan tersebut dapat diketahui orang banyak. Yang pertama, pastikan produk barang atau jasa tersebut dibutuhkan oleh orang lain. Jadi kalau kita mau menulis iklan, pastikan produk itu memang dibutuhkan oleh orang banyak. Yang kedua, tentukan harga jualnya. Jadi kita tentukan berapa harga dari barang atau jasa tersebut. Yang ketiga, informasikan nama dan alamat atau nomor telepon yang dapat dihubungi. Jadi ini harus jelas siapa yang harus dihubungi, alamatnya, nomor teleponnya, selain dari harga tadi. Yang keempat, pilih media iklan yang tepat. Jadi media iklan yang tepat ini boleh kita menggunakan media elektronik atau media lainnya seperti mungkin di koran atau di media sosial lainnya ya, Instagram dan lain-lain. Jadi ditentukan saja yang kira-kira kita bisa mempertimbangkan tentang biaya dan manfaat dari iklan tersebut ya. Itu harus dipahami. Terus langkah yang harus ditempuh supaya kita dapat menulis slogan. Yang pertama, kita harus pilih kata-kata yang atraktif, menimbulkan rasa ingin tahu orang lain. Yang kedua, berilah rima atau perulangan bunyi pada kata-kata tersebut.
Yang ketiga, sampaikan dengan teknik atau cara yang menarik. Itu slogan ya. Jadi dalam menulis slogan itu harus digunakan kata-katanya supaya menarik. Ini di dalam slogan. Kemudian langkah yang ditempuh agar dapat menulis poster dengan baik dan menarik, maka yang pertama pilihlah gambar yang sesuai dengan tema. Jadi temanya apa? Poster itu. Nah, kita pilih gambar yang sesuai. Berilah warna yang mencolok pada gambar tersebut. Karena poster ini kan berkaitan dengan gambar, jadi gambarnya yang harus jelas. Letakkan di tempat yang strategis di tepi jalan raya. Nah, poster itu berkaitan dengan peletakannya di tempat-tempat umum. Jadi cari tempat yang strategis. Itu di dalam teks iklan, slogan, atau poster ini tadi. Jadi intinya dalam teks iklan, slogan, atau poster kita juga harus pahami ciri-cirinya. Di iklan harus ada produknya, produk atau jasa tadi, tentukan harga, ada pemilik dan identitas. Kalau di slogan ada tema, ada ideologi dan ada perulangan bunyi. Sedangkan di dalam iklan ya ini poster ya. Sedangkan di dalam poster itu tadi ada gambar yang menarik, ada ajakan, imbauan atau informasi dan ada kalimat singkat. Jadi yang harus kalian pahami bahwa di dalam iklan ini tadi 4 unsur itu harus terpenuhi. Yaitu tadi ada gambar, kata-kata, ya itu seperti itu ya. Ada gambarnya, ada kata-katanya. Nah, itu hal yang harus kalian pahami di dalam menuliskan iklan, tuh ya. Gambar, kata-kata, gerak, dan suara. Sedangkan di slogan itu adalah kata-kata dan suara. Sedangkan di dalam poster itu hanya gambar dan kata-kata. Itu yang harus kalian pahami dalam teks iklan. Nah, selanjutnya hal yang harus kita perhatikan dalam menyunting teks iklan ya. Lihat, kalau kita akan menyunting sebuah teks iklan, slogan atau poster tadi, kita lihat apakah strukturnya sudah lengkap. Struktur dari teks iklan tadi ya. Struktur itu unsur-unsurnya tadi ya. Apakah informasi yang disampaikan itu sudah mudah dipahami atau tidak? Kemudian apakah kata-katanya sudah ringkas dan mengandung kalimat ajakan? Apakah ilustrasinya sudah menarik? Apakah sudah sesuai produknya dengan yang diinginkan oleh masyarakat? Nah, jadi itu yang harus kita pahami di dalam menyunting teks iklan, slogan, atau poster. Itu tadi ya, jadi harus dipahami. Kemudian, nah anak-anak sekalian, kalau kalian sudah memahami tentang bagaimana menyunting teks iklan tersebut, nah sekarang setelah kalian menulis atau membuat teks iklan, slogan, atau poster tadi, kemudian kalian sunting teks tersebut, nah silakan teks yang sudah kalian tulis tersebut kalian presentasikan ya. Nah, boleh secara individu ataupun berkelompok. Dalam kalian mempresentasikan teks iklan tersebut, langkah-langkahnya yang harus kalian pahami adalah silakan kalian pajang hasil karya yang akan kalian sampaikan tadi di depan kelas, baik di papan tulis ataupun di dinding kelas tadi ya. Kemudian kalian promosikan hasil karya tersebut. Jadi boleh kalian menggunakan daya tarik atau kalimat yang efektif, menarik dan mudah dipahami ya, supaya konsumen tadi tertarik dengan iklan yang sudah kalian buat tadi atau kalian tawarkan. Itu yang harus kalian pahami. Jadi silakan kalian pajang poster tersebut di
papan tulis atau di dinding kelas, lalu promosikan, boleh secara berkelompok ataupun secara individu. Nah, ini misalnya contoh nih, contoh misalnya kalian akan mempresentasikan sebuah poster. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi semuanya. Izinkan saya akan menyampaikan tentang hal yang berkaitan dengan teknologi. Nah, hal yang terkait dalam teknologi ini adalah semua hal yang membuat kehidupan kita bisa ikut berkembang. Salah satunya adalah di bidang elektronik. Nah, ini adalah alat elektronik yang dapat dimanfaatkan sebagai sarana untuk meningkatkan produknya. Oke, nah jika kalian tertarik dengan alat elektronik ini, silahkan kalian menghubungi nama Andika yang beralamat di jalan, misalnya Kaliurang dengan nomor telepon 08080808. Nah, jadi jelas ya di situ di dalam menyampaikan hasil tulisan kita baik berbentuk iklan ataupun apa tadi ya harus dipahami unsur yang terdapat di dalamnya. Jadi kalau iklan namanya harus jelas, kemudian harganya berapa ya, kemudian alamat dan nomor yang bisa dihubungi. Kemudian hal-hal penting lagi yang harus kalian pahami ya, di dalam menyampaikan presentasi itu harus menggunakan kalimat awal dan penutup ya. Tuh. Nih misalnya contoh lagi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu Guru. Selamat pagi teman-teman. Nama saya Andika. Saya akan mempresentasikan iklan dalam media berikut ini. Nah, media cetak adalah iklan yang sering digunakan untuk produk-produk tertentu. Iklan ini sangat menarik karena gambar yang terdapat di dalamnya juga sangat menarik. Tulisannya mudah dipahami. Nah, untuk itu baik sekali untuk kita dapat memanfaatkan media cetak tersebut. Nah, demikianlah presentasi saya terkait dengan iklan media cetak. Terima kasih Bapak Ibu Guru, terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini contoh ringkas ya terkait presentasi sederhana. Jadi kalau kalian menawarkan suatu produk, ya produknya itu memang harus jelas rinci apa yang kalian tawarkan. Jadi kalian gambar dulu tag iklan tersebut supaya dia menarik. Itu terkait tentang tag iklan, slogan, dan poster. Artinya dalam teks iklan, slogan, dan poster ini itu kita harus dapat memahami apa unsur-unsur yang terdapat di dalam teks tersebut ya. Itu yang harus kalian pahami. Nah, anak-anak sekalian, intinya di dalam teks iklan, slogan, dan poster ini sendiri ya, kalian harus bisa membedakan tentang apa yang disebut teks iklan tadi, teks slogan, dan teks poster. Kuncinya pahami saja unsur-unsur yang terdapat di dalam teks tersebut. Teks iklan kuncinya bahwa di dalam teks iklan itu terdapat unsur gambar, kata-kata, gerak, dan suara. Sedangkan di slogan unsur-unsurnya hanya kata-kata dan suara. Poster unsurnya adalah
gambar dan kata-kata. Itu yang harus kalian pahami ya. Tuh. Demikianlah untuk materi kita pada pertemuan kali ini tentang teks iklan, slogan, dan poster. Mudah-mudahan materi pada video ini dapat bermanfaat untuk kalian semua. Baik, anak-anak sekalian, terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa pada video pembelajaran selanjutnya. Video pembelajaran selanjutnya dalam materi bahasa Indonesia dengan tema yang berbeda. Sekali lagi terima kasih banyak, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.